Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita sekarang adalah teori kritis mazhab Frankfurt generasi selanjutnya, yaitu Jürgen Habermas. Sebelum membicarakan pembaharuan yang dikerjakan oleh Habermas, lebih baik kita mencermati terlebih dahulu kebuntuan apakah yang dihadapi oleh Horkheimer dan generasi pertama mazhab Frankfurt. Ini merupakan langkah yang penting dan harus dilalui oleh siapapun yang hendak memahami teori kritis Jürgen Habermas, yang dianggap sebagai pembaruan atas teori kritis generasi pertama. Dengan kata lain, kita tidak akan mengerti pemikiran Habermas sejauh kita tidak mengerti ujung dari teori kritis generasi pertama. Teori kritis Habermas dibangun persis di ujung kebuntuan teori kritis pendahulunya. Habermas memandang kegagalan tersebut disebabkan oleh pengertian praksis yang dianut oleh pendahulunya. Pada generasi awal mazhab Frankfurt hanya melihat praksis dalam arti tunggal, yaitu kerja, dan melupakan dimensi lain dari praksis, yaitu komunikasi. Untuk mengerti pernyataan tersebut, kita harus mulai dengan konsep manusia dalam pandangan Habermas. Manusia dalam pandangan Habermas itu adalah makhluk alam dan makhluk sosial. Dengan demikian, manusia itu hidup dalam dominasi dua kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan alam dan sosial. Untuk membebaskan diri dari dominasi alam, manusia melakukan kerja, yaitu kegiatan mengubah alam menjadi budaya, mengubah alam untuk kepentingan hidup manusia. Ketika manusia melakukan kerja, manusia sesungguhnya menaklukkan alam di bawah kekuasaannya. Tapi bagaimana manusia mengatasi dominasi yang ada dalam lingkungan sosial yang menjadi fokus kajian teori kritis? Disinilah Habermas menempatkan praksis dalam arti komunikasi. Kalau kita hendak menyelesaikan masalah sosial atau melakukan emansipasi, maka kita tidak boleh memahami praksis sebagai kerja, karena jika demikian kita hanya akan saling menaklukkan satu sama lain dan menciptakan dominasi baru. Revolusi proletarian adalah upaya penaklukan kaum proletar terhadap kaum borjuis. Kekalahan borjuis oleh kaum buruh, selanjutnya kaum buruh memegang dominasi untuk melakukan penindasan sesamanya. Singkat kata, kita melawan suatu dominasi untuk menciptakan dominasi baru, atau kita melawan penindasan untuk menciptakan penindasan baru. Bagi Habermas, praksi sosial itu harus dilakukan lewat komunikasi atau bersifat komunikatif. Tujuan dari komunikasi itu menurut Habermas adalah untuk menciptakan suatu konsensus atau kesepakatan yang bebas dari dominasi dan paksaan. Bagaimana mencapai itu? Langkah pertama, perlu ada ruang publik, sebuah ruang di mana pertukaran gagasan antara semua orang berlangsung di dalamnya, sebuah ruang yang harus bersih dari bentuk-bentuk dominasi dan paksaan. Semua yang hadir dalam ruang tersebut adalah partisipan yang berkedudukan setara. Selain itu, komunikasi di ruang publik harus dilakukan dengan suatu kompetensi yang Habermas sendiri menyebutnya dengan kompetensi komunikasi. Kompetensi tersebut terdiri dari 4 macam: kebenaran, kejujuran, dan ketiganya. Teori kritis dirumuskan sebagai sebuah filsafat empiris sejarah dengan maksud praksis, empiris dan ilmiah, tetapi tidak dikembalikan pada ilmu-ilmu empiris analitis. Filsafat di sini berarti refleksi kritis, bukan dalam arti menentang prinsip-prinsip dasar. Historis tanpa jauh ke dalam historistik. Kemudian praksis dalam arti terarah pada tindakan politis emansipatoris. Dalam buku Theory of Communicative Action, Habermas menyebutkan communicative competence is not just a matter of being able to produce grammatical sense in speak we relate to the world about us.